tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, yang nikmat tersebut bisa mengantarkan kita bisa melaksanakan amal soleh berupa salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan berupa salat subuh berjamaah, kemudian tadabbur Al-Quran dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal soleh sisinya, dan bisa memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik, kita masih akan lanjutkan ayat yang kelima ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya. Kemarin kita sudah bahas atau kita sudah kaji satu makna ya, satu arti, satu penjelasan, satu tafsir ya tentang kalimat ma qaddamat wa akharat ya. Penafsiran yang pertama terhadap kalimat ma qaddamat wa akharat adalah ma qaddamat adalah amal perbuatan yang telah kita lakukan ya. Itu ma qaddamat. Amal perbuatan yang telah kita lakukan, yang baik maupun yang buruk ya. Yang baik maupun yang buruk. Ma qaddamat. Itu makna ma qaddamat. Kemudian makna wa akharat. Makna wa akharat ya. Makna wa akharat itu kemarin kita sudah sebutkan adalah amal perbuatan yang kita tinggalkan ya. Enggak jadi kita kerjakan ya kan. Jadi amalan perbuatan yang sudah kita perbuat, amalan perbuatan yang kita tinggalkan, semua kita akan mengetahuinya ya. Semua kita akan mengetahuinya. Yang telah kita kerjakan, baik yang baik maupun yang buruk, itu nanti kita akan mengetahuinya. Yang kita tinggalkan, yang baik maupun yang buruk, kita juga akan mengetahuinya ya. Ini penafsiran yang pertama ya. Penafsiran yang kedua, ma qaddamat wa akharat. Ma qaddamat adalah amal perbuatan yang telah kita lakukan ya, yang baik maupun yang buruk. Wa akharat ya, wa akharat, penafsiran yang kedua adalah apa yang kita wariskan ya. Apa yang kita wariskan ya. Paham ya? Apa yang kita wariskan. Wa akharat itu maknanya. Wa akharat diakhirkan. Maknanya apa? Apa yang kita wariskan. Jadi penafsiran yang kedua, nanti ya, di hari kiamat kita akan mengetahui amal perbuatan yang telah kita lakukan dan amal perbuatan yang kita wariskan. Paham ya? Nah, inilah nanti juga yang akan kita lihat semuanya. Yaitu apa? Amal yang kita wariskan. Baik yang baik maupun yang buruk. Ya. Jadi nanti kalau umpama sudah datang hari kiamat, dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita bisa melihat amal perbuatan kita yang itu amal baik kita, ternyata itu kemudian diikuti oleh orang, dikerjakan oleh orang, ya kan? Kemudian pahalanya terus mengalir kepada kita semua, ya. Terus mengalir kepada kita semua. Artinya apa? Kita mendapatkan pahala dari amal perbuatan yang sudah kita kerjakan. Kita juga mendapatkan amal perbuatan yang kita tinggalkan, yang itu dikerjakan oleh orang lain, yang pahalanya orang yang mengerjakan itu diberikan kepada kita juga. Jadi kita dapat dua pahala. Pahala yang sudah kita kerjakan berupa amal baik, pahala kemudian berupa perbuatan yang sudah kita wariskan, yang kemudian itu diikuti oleh orang, diajarkan, disebarkan dan lain sebagainya,
yang kemudian pahala orang yang mengerjakan itu semuanya diberikan kepada kita, nyusul. Nah, itu maknanya terakhir-terakhir datangnya, kan begitu ya. Yang sudah kita kerjakan kita dapat pahala, terakhir-terakhir datang lagi terakhir-terakhir. Apa yang datang? Yang kita tinggalkan, namun dikerjakan oleh orang, yang baik maupun yang buruk. Ini yang perlu kita ingat ya, yang baik maupun yang buruk. Kalau kita tinggalkan warisan perbuatan yang buruk dikerjakan oleh orang, sekian banyak orang yang mengerjakan, maka kemudian dosa orang yang mengerjakan perbuatan buruk tersebut juga ditimpakan kepada kita juga sama. Ya. Itu istilahnya apa? Dosa jariyah sama pahala jariyah. Ya kan? Ada pahala jariyah nanti yang terus mengalir kepada kita, ada juga dosa jariyah yang juga terus mengalir kepada kita. Itu namanya ma qaddamat wa akharat. Perbuatan buruk yang sudah kita lakukan kita akan mendapatkan balasan. Perbuatan buruk yang kita wariskan kita juga akan mendapatkan balasannya juga. Jadi dapat dua balasan juga ya. Dapat dua balasan juga. Balasan keburukan yang sudah kita lakukan, balasan keburukan yang kita tinggalkan dan itu dikerjakan oleh orang, dosanya nyusul. Ya, itu namanya wa akharat. Ya. Makanya kemudian ya kita ketahui sendirilah ya, banyak-banyak melakukan amal perbuatan baik, yang kemudian amal perbuatan baik tersebut nanti akan mengalir dosanya, mengalir pahalanya kepada kita selama kita masih meskipun kita sudah masuk ke dalam kubur, ya kan? Semuanya akan terus mengalir pahalanya. Ya. Tapi kalau keburukan juga sebaliknya, baik berupa tempat maupun berupa barang bisa jadi. Ya. Nang socara ada apa namanya, ada kafe, ada bar, ada apa ya kan, ada. Terus ada orang kemudian menginisiasi, wah bangun kafe kadik nyaman karena ya beda hiburan, umpama ya kan, beda hiburan. Dia bangun kafe, dia bangun apa namanya pub, bar dan sebagainya, ya kan, karaoke-nya macam-macam dibangun di situ, bangun ya. Kemudian dia mati. Nah, ternyata kemudian banyak orang kemudian masuk ke mana tempat karaoke tersebut, kemudian menginspirasi orang lain untuk bangun juga, ya kan? Akhirnya bangun lagi yang lain, bangun lagi. Maka semua dosa orang yang masuk dalam kafe tersebut, bar dan sebagainya itu, dan semua dosa orang yang bangun selama tempat itu masih ada dan selama perbuatan itu masih dikerjakan, dosanya juga terus akan mengalir kepada orang tersebut. Wama akharat, itu yang terakhir juga akan nyusul. Nyusul apa? Nyusul dosanya juga akan nyusul. Kenapa? Barang yang dia tinggalkan itu barang yang maksiat. Barang yang dia tinggalkan itu barang yang kemudian digunakan untuk maksiat. Akhirnya apa? Barang tersebut melahirkan apa? Dosa yang terus mengalir kepada dia. Barang bisa juga ya, benda yang dia bangun. Atau sebaliknya, masjid, ya kan? Benda juga yang dia bangun, ya kan? Dia ikut bangun masjid. Selama masjid itu digunakan tempat sholat, selama masjid itu digunakan tempat zikir, selama masjid itu digunakan tempat untuk mengaji, pahala orang yang sholat di dalamnya, yang ngaji di dalamnya, sampai kapanpun akan mengalir kepada orang yang meninggal tersebut. Itu namanya ma qaddamat wa akharat. Paham ya? Nyusul. Yang baik maupun yang buruk nyusul semua nanti. Ya, nyusul semua, ya. Yang kadang-kadang kita enggak hitung. Yang kadang-kadang kita enggak hitung, enggak nyangka. Kan begitu kan? Enggak nyangka. Oh, ternyata kok jadi amal buruk yang kemudian diikuti oleh orang lain dan sekarang itu masuk ke kita semua. Ya. Sama pembunuhan Qabil terhadap Habil, ya. Pembunuhan Qabil terhadap Habil secara dzalin, maka dosa orang yang mengikuti perbuatan tersebut, yang niru perbuatan Qabil bunuh Habil itu juga akan ditanggung oleh Qabil yang bunuh
Habil sampai nanti hari kiamat. Kenapa? Karena dia yang menjadi inspirasi orang bunuh secara dolim. Tapi secara dolim loh ya, bukan ada pembunuhan yang hak itu tidak termasuk pembunuhan ini, paham ya? Pembunuhan secara dolim. Orang berperang jangan Allah Subhanahu Wa Taala itu bunuh juga. Bunuh juga. Orang berjihad jangan Allah Subhanahu Wa Taala itu bunuh juga. Tapi tidak termasuk pembunuhan yang dilakukan ini. Tapi itu pembunuhan yang secara dolim. Ya, pengen merampas hartanya dibunuh, pengen apa yang dibunuh. Nah, itu sama dengan perbuatan Qabil terhadap Habil. Sehingga kemudian dosanya ditanggung sama dia juga. Wa ma ta'akhkharat wa ma akhkharat, datang belakangan nyusul. Maka banyak-banyaknya amal perbuatan baik yang bisa nyusul nanti pahalanya di hari kiamat nanti, ya kan? Bangun masjid, ya kan? Nyumbang pondok pesantren, ya kan? Ya pondok pesantren, ya kan? Nyumbang apa di pondok pesantren terserah, ya. Yang itu nanti dibuat ngaji sama orang penghafal Quran, yang nanti kalau dia ngajarin Quran kepada orang lain terus sampai nanti hari kiamat. Khusus untuk para penghafal Quran sampai nanti hari kiamat. Ya kan? Kalau masjid bisa jadi kalau masjidnya kemudian roboh sudah nggak ada lagi masjid, bisa jadi berhenti pahalanya. Bisa jadi berhenti pahalanya sekian ratus tahun. Tapi kalau untuk pondok pesantren yang menghafal Quran itu akan berlangsung sampai nanti hari kiamat. Kenapa? Karena Al-Quran tidak pernah habis, tidak pernah hilang sampai nanti hari kiamat. Maka pahala orang yang nyumbang untuk pondok pesantren yang untuk menghafal Quran akan mengalir sampai nanti hari kiamat. Beda, ya. Kenapa? Karena Al-Quran akan tetap ada sampai hari kiamat. Hari kiamat baru Al-Qurannya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjelang hari kiamat, diangkat. Tulisannya nggak ada, tulisannya nggak ada, kosong, nggak ada tulisannya, tinggal mushafnya saja. Kenapa? Diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala orang yang menyumbang untuk Al-Quran mengalir sampai nanti hari kiamat. Maka jangan remehkan yang namanya TPA. Jangan remehkan yang namanya TPA. Dari TPA itu dia bisa baca Quran, yang nanti dia baca terus sampai dia meninggal, ya kan? Dapat pahalanya. Ya kan? Berapa orang yang kemudian baca Quran tadi yang sudah kita ajarkan, yang sudah kita bantu, yang sudah kita beri, ya kan? Terus nanti itu diajarkan lagi ke orang lain, ngajarin orang lain, terus pahalanya mengalir. Jangan remehkan TPA, ya kan? Jangan remehkan TPA, ya. Jangan remehkan mengajar TPA. Nanti dia pinter, tapi semua berasal dari yang ngajar dia, ya kan? Di ubun-ubunnya yang sudah pernah saya share kan, orang ini tetap jasa gurunya nggak bisa dihilangkan. Yang dulu dia nggak bisa baca Iqra, sampai bisa baca Quran, meskipun nanti dia lebih pintar dari gurunya. Tapi tetap pahala orang yang ngajari pertama kali itu, ya, akan terus mengalir sampai nanti hari kiamat. Ya. Subhanallah, ya. Jangan remehkan amal-amal yang sekiranya ngapain TPA, apa TPA, ya kan? Enggak, pahalanya yang akan terus mengalir. Itu makna maqaddamat wa akhirat, ya. Nyusul, maka hati-hati ya. Jangan sampai yang nyusul kita ini adalah dosa, ya. Hati-hati ya. Jangan sampai yang nyusul kita ini dosa. Kalau sampai perbuatan dosa kita yang kita lakukan itu menginspirasi orang lain, ya, dia melakukan perbuatan dosa, kemudian orang lain terinspirasi dengan perbuatan dosanya dia itu. Paham? Wah, kadi nyaman kadi anu dia ya. Ajeling anunya nyaman kadi ya. Ajeling apa? Apalah ya kan? Kadi nyaman, coba sama dosanya, pahalanya. Dia dapat dosanya itu, dosanya orang ini juga ditaruh ke dosanya orang tersebut. Dan dosanya orang nggak dikurangi, tetap sama. Bukan diambil, dikurangi, dikasihkan ke orang ini, enggak. Tetap dosanya full. Cuman dosanya yang full ini juga dikasihkan ke orang yang pertama tadi, yang menjadi inspirasi perbuatan dosa. La haula wala quwata illa billah. Naudzubillah ya. Jangan sampai menjadi inspirasi perbuatan dosa yang nanti itu dikerjakan oleh orang lain, kemudian itu apa? Nyusul. Ma qaddamat wa akhirat. Ini makna yang kedua ya.
dari kalimat ma qaddamat wa akharat. Makna yang ketiga adalah ma qaddamat wa akharat, itu maknanya adalah yang kita kerjakan yang masa masih kita muda, kemudian sampai masa tua, kemudian meninggal. Maknanya secara umum ma qaddamat wa akharat itu adalah semua perbuatan baik yang lama maupun yang baru kemarin kita lakukan kemudian meninggal. Maksudnya sudah perbuatan yang sekian tahun kita kerjakan, itu nanti juga akan kita ketahui ma qaddamat, kemudian wa akharat, sampai nanti sebelum meninggal. Sebelum meninggal itu apa yang dia yang kerjakan, ya kan? Kalau sebelum meninggal itu pas perbuatan dosa, itu juga langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung diketahui juga. Enggak ada yang lama yang dihitung, yang baru enggak dihitung, enggak ada. Ya. Enggak ada, ya. Kalau orang ngotang mungkin bisa, ya kan? Lawes saya lambok cek bajar, ya. Seria be saya bajar. Saya lambok wis kelas lagi bingko bisa, tapi kalau ini tidak bisa, baik yang dulu maupun yang nanti sepersekian jam, sepersekian menit meninggal, dosa catat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan kita ketahui. Paham di sini? Nah, ini makna ma'alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Ada 3 pengertian, ya. Tapi mungkin kemarin saya lewat sedikit makna alimat. Ini perlu kita perhatikan juga sedikit makna alimat. Alimat yang kemarin sudah pernah saya sampaikan adalah mengetahui secara hakikatnya. Hakikatnya ini enggak sembarangan. Memang betul-betul dia melihat perbuatannya dia itu. Ya. Seperti begini umpama, ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, ya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sungguh dia telah makan api dalam perutnya itu, api neraka dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang sa'ir. Mungkin hari ini orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim enggak melihat di perutnya ada api neraka. Paham maksudnya? Enggak lihat, mana? Ayat itu mana? Saya enggak merasakan panas, enggak, ya kan? Celep, ya kan? Ngalak 2 juta, ngalak 3 juta ya kakan, celep, ya. Melees, apa macam-macam lah kan? Celep, melok panas. Kocang akan api neraka. Nanti kamu akan melihat hakikatnya. Hakikatnya apa? Nanti itu betul-betul akan kamu lihat neraka, api neraka itu betul-betul ada dalam perut kamu itu nanti. Paham maksudnya? Itu baru melihat hakikatnya begitu. Betul-betul hakikat dilihat betul. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian itu prasangka-prasangka, ya kan? Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu perbuatan dosa. Wala tajassasu, dan jangan kalian saling mengintai-ngintai teman sendiri, ya kan? Ngawasi, nginteli teman sendiri. Tajassus, ya, nginteli teman sendiri. Apa dah? Ngaji apa ya? Ya, ngaji apa ya? Diinteli ngajinya, ya kan? Wala tajassasu, ya kan? Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menggibahi teman saudara kalian sendiri. Jangan kalian saling menggunjing di antara satu dengan yang lain. Ayyakulalah ma akhihi maitan fakarihtumuhu. Apakah kamu suka makan daging bangkai saudaramu yang masih hidup itu? Mana makan bangkai? Saya enggak makan bangkai kok. Enggak kelihatan kok makan bangkai. Meskipun saya menggunjing sana, gunjing sini, saya nginteli pengajian, saya enggak makan daging. Mana saya enggak lihat? Nah, nanti di hari ini alimat, mereka akan mengetahui hakikatnya. Dia akan melihat, dia akan makan bangkai saudaranya. Dia akan makan bangkai saudaranya. Hakikatnya dia akan lihat itu. Paham ini? Itu namanya alimat. Ya, sampai hakikatnya dia akan lihat. Ya. Perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, lihat betul, hakikatnya dilihat betul.
kelihatan betul perbuatan dosanya itu. Bukan kemudian awang-awang ngambang kodenya, enggak, kelihatan betul perbuatan dosanya itu. Paham ini? Ini alimat namanya. Dan bukan hanya perbuatan dosa yang nampak saja, tapi yang dalam hati pun Allah akan tampakkan, itu namanya alimat. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Yauma tublas sarair, hari di mana dibuka rahasia-rahasia. Loh, kenapa Ustaz? Kok bisa? Inilah yang namanya alimat. Kamu semua akan melihat, kita semua akan melihat apa yang sudah kita kerjakan, dan apa yang ada dalam hati kita juga akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sholat tampakkan. Namun ini sholat kamu yang riya, ya kan? Ini sholat kamu yang pengen dipuji orang, semua kelihatan, ya kan? Dibongkar rahasianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana sholat yang ikhlas, mana sholat yang enggak ikhlas, ini ada. Yaumatul sarair, hari di mana diungkap rahasia. Rahasia yang apa? Rahasia yang ada dalam hati kita juga akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana kita? Mau kemana kita coba? Bahasanya fa'aina tadhabun. Ya kan? Mau kemana kita? Infak yang kita infakkan ikhlas tampak. Infak yang enggak ikhlas pun akan nampak semuanya. Yaumatul sarair. Ya. Wa hussila ma fis sudur, akan dimunculkan yang dalam hati itu, dimunculkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu salat 5 waktu, ya kan? 5 waktu ya, 5 waktu, ya kan? Ya, saya telok beeng karena Allah, saya dua ya beeng gara-gara dia, gara-gara semua nampak. Ya kan? Semua akan diketahui. Ada infak, iya kan? Infak 2 juta. Bulan kemarin 1 juta, bulan sekarang 2 juta, bulan yang kemarin besoknya lagi 1 juta lagi. Nah ini kamu infak 3 kali umpama, ya kan? Yang 2 kali kamu kan pengen dipuji, ya kan? Yang 1 ikhlas, semua diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak bisa apa-apa kita, ya kan? Mau ngapain? Mau gimana? Mau menghindar kayak apa? Uang yang nampak diperlihatkan, yang nggak nampak pun diperlihatkan. Itu namanya alimat, ya, paham ya? Itu alimat, ya. Allah bongkar semuanya. Sudah nggak akan ada tempat, nggak akan ada alasan nggak bisa, sudah nggak bisa. Siapa yang mengetahui? Kalau sekarang di sidang orang bisa hakim tertipu dengan hati kita, ya kan? Tertipu, kita batin kita dia nggak tahu. Pun kalau kita bohong dia juga nggak akan tahu, ya kan? Itu kalau kita sidang dunia, ya kan? Betul kamu melakukan ini? Enggak Pak. Bisa jadi hakimnya dibohongi, bisa jadi, ya? Tapi besok ini nggak bisa, ya kan? Yang nampak ditampakkan, yang amal doa juga ditampakkan, yang amal batin pun dinampakkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Paham sih? Ini makna alimat qaddamat wa akharat, ya. Allah akan mengetahui apa yang sudah. Pertanyaannya, ya, pertanyaan saya. Habis langit, idas sama'un fatarat, langit dibelah. Wa idas sama'un wa idal kawakibun tasarat, bintang-bintang kemudian sudah berjatuhan. Wa idal biharu fujirat, kemudian lautan sudah dinyalakan. Wa idal kuburu bu'sirat. Kok kemudian alimat nafsu ma qaddamat wa akharat? Kok dari mana manusia kok bisa langsung mengetahui setelah kejadian tadi itu? Apa maksudnya? Setelah kejadian 4 tadi itu, kok tahu manusia apa yang dia kerjakan yang lalu maupun yang telah lalu? Itu sudah dikumpulkan, kemudian disidang apa belum? Ketika sudah baru terjadi itu, manusia bangun dibangkitkan dari kubur, langsung manusia mengetahui alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Itu sudah dikumpulkan jadi satu, kemudian disidang satu-satu apa belum? Belum kan? Terus dari mana dia tahu kok alimat nafsu ma qaddamat wa akharat? Paham maksud saya? Paham maksud saya? Paham. Dari mana dia tahu yang belum disidang? Belum disidang, belum dihisab, belum dihitung, dia sudah tahu alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Padahal ini baru selesai kejadian ini. Baru manusia dibangkitkan dari kubur begini, ya kan? Kok manusia langsung mengetahui alimat nafsu ma qaddamat wa akharat?
Ingat dengan sendirinya. Ingat dengan sendirinya. Ya. Coba dibuka dalam surat. Dibuka dalam surat Al-Isra. Buka dalam surat Al-Isra ya. Al-Isra ini lupa saya ayatnya ini. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki ya. Sebentar. Ini. Ayat berapa ini? Ayat 13. Ayat 13. Al-Isra ayat 13. Al-Isra dia surat yang ke-17. Surat ke-17 ayat yang ke-13. Surat 17 ayat 13. Kenapa Ustaz? Surat ke-17 ayat 13. Mas Firman coba dibaca Mas. Yang keras artinya yang keras coba dibaca. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatan di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Terus, satu lagi. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. La haula wala quwwata illa billah ya. Wa kullu insanin alzamnahu. Setiap manusia ini sudah kami kalungkan. Ngerti? Setiap kita ini sekarang ini sudah kami kalungkan. Fi unukihi. Di lehernya. Ta'irahu. Amal perbuatan dia. Amal perbuatan dia ini sudah digantung di sini pada hakikatnya. Kita nggak lihat hakikatnya. Paham maksudnya? Tadi sudah bilang kita nggak lihat hakikatnya, tapi nanti ini akan lihat hakikatnya. Hari ini nggak lihat kita hakikatnya, amal udah digantung di sini, iya kan? Wa kullu insanin alzamnahu fi unukihi, ta'irahu, amal-amal perbuatannya, udah digantung. Kemudian apa yang terjadi? Selanjutnya apa? Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Kemudian kami keluarkan nanti itu di hari kiamat. Ya, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati apa? Kitaban. Keluar jadi kitab, ya kan? Apa namanya? Kitab yalqahu mansura, yang kami lemparkan kepada dia, yang kami berikan kepada dia dalam keadaan sudah terbuka. Dalam keadaan sudah terbuka, ya kan? Kemudian apa? Iqra kitabak. Baca bukumu itu bacaan sendiri. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup kamu sendiri yang hitung. Cukup kamu sendiri yang hitung. Kamu hitung sendiri. Ya. Enggak usah orang lain, ya. Paham sih? Sudah di sini sudah dikalungkan ini amal ini, yang baik yang buruk sudah dia nyatet gini kanan kiri dikalungkan. Nanti di hari kiamat begitu kejadian tadi itu langsung keluar. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati ya kitabai yalqahu mansura ya. Kami akan keluarkan kitab tersebut, kami berikan dalam keadaan terbuka. Iqra kitabak, baca kitabmu itu tadi. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah diri kamu sendiri yang ngitung amalmu itu tadi. Ya. Paham sini? Nah, inilah ya. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Wa wudi'al kitabu dan akan ditaruh kitab itu, ya kan? Diletakkan kitab itu. Wa wudi'al kitab, wa wudi'al kitab fataral mujrimina. Kamu akan melihat orang-orang yang mujrim itu. Bejana ya kan? Lihat orang-orang mujrim itu yang sama sekali enggak mengindahkan perintah Allah, yang sama sekali enggak mengindahkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Fataral mujrimina musfikina, akan merasa ketakutan. Musfikina
fatal mujrimina musfikina mimma fihi, terhadap apa yang dalam kitabnya tadi itu. Takut dia dengan kitabnya sendiri itu. Mimma fihi wa yaqulun, dan mereka mengatakan ya wailatana, duhai celaka kami ini. Kitab apa ini? Ma li hadzal kitabi, kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wa la kabirat, enggak tertinggal baik yang kecil maupun yang illa ahsaha, kecuali dihitung, kecuali tertulis dengan teliti, dengan jelas. Wa wajadu ma amilu, dan mereka akan mendapati apa yang telah dia kerjakan hadir. Para hadirin sekalian, ya kan? Para hadirin sekalian, hadir, amalnya hadir. Hadir tertulis, hadir dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi seorang pun. Kenapa? Kamu sendiri yang hitung kok, bukan Allah, ya kan? Baru orang kemudian akan datang. Setelah dikeluarkan baru datang. Wa atihi yaumal qiyamati wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan kalian semua akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kalian akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri, bawa kitabnya masing-masing. Semua sendiri-sendiri, ya. Ustaz, kancane Ustaz lo bisa, ya kan? Minta sama anak kita temani enggak bisa. Minta sama bapak kita ditemani enggak bisa. Ya kan? Enggak bisa. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri-sendiri. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usahum 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Bawa kitabnya sambil nunduk orang-orang mujrim. Bawa kitabnya sambil nunduk. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim, nunduk. Enggak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kitabnya sudah pernah rapotan, ya. Rapotannya buruk, kemudian menghadap guru. Kena rapot tuh. Ndak iya, ya kan? Ya kan? Kenapa? SNA apa? Merah kabeh sana, ya kan? SNA merah kabeh. Coba mong 100 kabeh. Sambil kena rapot tuh. Ya. Gitu kan ya? La haula wala quwwata illa billah. Itu makna ya. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat, ya. Baik, satu lagi ayat. Kita belum masuk ayat. Satu lagi ya. Mana tadi? Dibaca Mas Sulman. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, ya. Barulah Allah Subhanahu wa taala memburukkan dengan kalimat tanya ini, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah melalaikan kamu dari Rabbmu yang Maha Karim. Ayat ini menarik juga ayat ini, ya. Pertama begini. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah melalaikan kamu dari Rabbmu yang Maha Karim, ya. Yang pertama, apa yang melalaikan manusia dari Allah Subhanahu wa taala? Maknanya begini, makna ayat ini begini. Ma gharraka, bi-nya itu ma gharraka bi, apa maksudnya? Ma gharraka bi rabbikal karim, itu makna bi di situ, makna ba di situ adalah ma gharraka an rabbika. Apa maksudnya? Apa yang memalingkan kamu dari Rabbmu? Ya, apa yang memalingkan kamu, apa yang membuat kamu tertipu dari Rabbmu? An, maksudnya begitu, ya. An, dari, bi bermakna an. Apa yang memalingkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala?
Ya? Apa yang memalingkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala? Ya? Cuma dua saja. Ya kan? Kalau enggak dunia, syaitan. Ya kan? Ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu hak, benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan menipu kalian setan-setan tersebut, ya. Inna syaitana aduwwan fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh, jadikanlah dia sebagai musuh. Ya. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu ngajak teman-temannya untuk semuanya masuk ke dalam neraka sa'ir. Ya, neraka yang menyala-nyala. Jadi yang menggelincirkan manusia cuma dua ini. Ini makna yang pertama. Makna yang pertama dari ayat ini, ma gharraka bi rabbikal karim. Makna yang pertama adalah apa yang menggelincirkan manusia adalah dunia dan syaitan. Ya. Berdasarkan ayat tadi yang saya baca tadi itu, ya kan? Itu kalau enggak salah surat Fatir kalau enggak salah itu, ya. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Innamas syaitanu aduwan fattakhiduhu adu. Innamas syaitanu adu fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hisbahu liyakuna min ashabis sa'ir, ya. Itu makna yang pertama. Apa yang memalingkan kamu dari Allah? Kan bahasanya begitu ya. Apa yang memalingkan kamu dari Allah? Dua. Yang pertama adalah dunia dan syaitan. Ya. Betul ini? Betul? Jelas betul Allah Subhanahu wa taala yang nyampaikan, ya kan? Siapa banyak yang memalingkan manusia itu dari Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan dunia. Antum lihat saja, ya. Bagaimana kehidupan dunia sudah melalaikan banyak manusia, ya. Korunkah atau siapalah, ya. Semuanya karena kehidupan dunia, ya. Adankah atau apa, enggak digubris sama sekali, ya kan? Sama sekali 5 waktu enggak digubris. Ya, dia sibuk kerja dengan kehidupan dunianya. Yang kedua syaitan. Kita banyak tertipu dengan syaitan, ya kan? Kita banyak tertipu dengan janji-janji syaitan. Inna syaitana wa'adukumul fakhra wa ya'murukum bil fahsya. Orang kalau mau infak, orang kalau mau sedekah, nanti syaitan memberikan janji. Ya kan? Janjinya apa? Kalau kamu infak, kamu bakalan melarat. Ya kan? Kalau kamu infak, hartamu bakalan habis. Itu adalah janji-janji syaitan. Ya kan? Nah, janji Allah enggak. Barang siapa yang infak, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan, Allah akan Subhanahu wa taala akan balas, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga. Itu janji Allah. Nah, kadang-kadang seringnya kita tertipu dengan janjinya syaitan. Ya kan? Tertipu dengan janjinya syaitan. Bah iya, ya kan gitu. Saya adik sekian ya, minyak sekian, nanti kalau saya infakkan ke orang, ya kan? Lo jadi meleh mobil, lo jadi meleh HP, lo jadi meleh burung, lo meleh, ya kan? Setan itu begitu janjinya setan itu begitu, ya. 1 juta, wah lagi lo bisa majeria, itu janjinya setan semuanya. Kebanyakan manusia tertipu oleh ini. Ya, itu makna yang pertama. Itu yang menyebabkan manusia tertipu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Karim. Paham maksudnya? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sih yang melalaikan kamu dari Rabb kamu yang Maha dermawan? Karim itu begini, Karim. Lupa ya. Karim itu orang itu memberi tanpa diminta. Yang kedua, dia memberi tanpa mengharapkan balasan dan mengharapkan ucapan terima kasih. Itu namanya karim. Memberi tanpa diminta, kemudian memberi tanpa mengharap balasan dan tanpa mengharapkan ucapan terima kasih. Luar biasa itu namanya karim. Ya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat apa namanya? Al-Insan kalau enggak salah ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini ciri orang-orang yang masuk surga ini. Ciri orang-orang yang masuk surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu ya, nanti akan minum dengan gelas yang air minumannya campuran dengan kafur. Ya kan? Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yang dia minum dari mata air yang memancar. Apa? Siapa mereka ini? Sifat mereka ini apa? Seperti apa sifat mereka? Yufuna bin nadri. Menunaikan nadar-nadar yang dia ucapkan, ya. Engkau nadar ya, engkau nadar ya, engkau nadar macam-macam ya kan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang yang takut dengan musibah malapetaka, bencana yang malah musibah bencana tersebut merata. Tidak ada yang enggak kena musibah tersebut. Yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dia gemar ngasih makan harta yang dia sukai. Ngasih makan wayustimuna ala ta'ami wa yustimuna ta'ama ala hubbihi. Dia ngasih makan sesuatu yang dia cintai. Ini yang istimewa ya kan? Ngasih makan sesuatu yang memang dia suka. Ya, engkau suka ria, beri ngoreng ya ria. Ya kan? Engkau seneng nasi apa? Nasi bunglot, saya beri nang orang yang nasi bunglot. Bener seneng nasi bunglot, saya beri nasi sisa, nasi koneng. Tidak begitu. Ini orang yang istimewa ini ya. Ini orang yang istimewa ya. Wa yut'imuna 'ala ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Ngasih orang miskin, ngasih anak yatim, ngasih tawanan. Innama nut'imukum liwajhillahi. Sesungguhnya dia ngasih itu demi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum. Saya enggak mengharapkan dari kalian jazaan, balasan, wala syukura, dan ucapan terima kasih. Istimewa ini, istimewa betul ini orang ini. Sudah ngasihnya yang dia cintai, yang dia suka dia kasihkan ke orang, ya kan? Habis ngasih dia enggak mengharap balasan, bahkan terima kasih pun dia wis enggak. Wis lo yang. Pokoknya beri wis para selesai. Itu karim. Masya Allah. Bisa. Mari beri mari beri pese, mari beri apa? Apa ya orang Lo neng apa? Lo tahu apa? Apa Zat? Enggak tahu terima kasih itu gimana bahasanya? Ada kong selangkung aja. Masa mari beri ria ada kong selangkung? Bukan, ini innal abrara. Sifat orang yang masuk dalam surga. Allah punya karim. Tadi Allah punya karim. Makna karim itu maknanya dia ngasih sesuatu yang enggak diminta. Yang kedua, dia ngasih sesuatu tanpa meminta balasan dan ucapan terima kasih. Ini sifatnya Allah. Manusia yang masuk surga yang istimewa juga punya sifat begini. Manusia yang masuk surga punya sifat begini. Innamal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri. Yang pertama kan begitu. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Itu yang kedua. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Manusia yang ngasih itu enggak mengharapkan apa? Balasan, enggak mengucapkan terima kasih. Ada manusia begitu tuh ada. Ada. Cuman karimnya Allah tentu lebih daripada manusia.
Pernah minta sesuatu yang antum nggak minta, Allah kasih terus tiap hari? Ada? Tiap hari kita minta sehat sama Allah, minta, ya Allah sehatkan mata saya, ya Allah sehatkan perut saya, sehatkan semua badan saya. Ada yang minta begitu tiap hari? Hah? Nggak ada yang minta. Pernah tiap hari minta begitu? Hah? Nggak ada yang minta juga. Banyak orang nggak minta, tapi tiap hari dikasih yang namanya makan ini, dikasih yang namanya sehat, semua dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu karim. Nah manusia nggak bisa begitu. Manusia nggak bisa. Karim kayak begini nggak bisa. Tiap hari ngasih, bisa nggak manusia tiap hari ngasih? Hah? Nggak bisa. Cuman manusia punya sifat juga. Kadang dia ngasih sesuatu yang dia nggak minta, bisa juga, ya kan? Tahu-tahu di rumah, ya kan? Ustaz, ya Ustaz, ya kan? Bisa jadi kan begitu. Tapi apakah tiap hari? Nggak bisa. Tetap nggak bisa ngalahkan karimnya Allah. Cuma manusia punya sifat karim. Dia bisa memberi tanpa kemudian temannya minta. Bisa. Paham maksudnya? Nah, orang yang punya sifat-sifat begini inilah yang masuk ke dalam surga tadi itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Nanti makna yang kedua kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini baru makna yang pertama ya. Makna yang pertama dari ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang melalaikan manusia? Dunia dan syaitan. Nanti apalagi ada ya. Nanti ada lagi. Apa yang memalingkan manusia dari al-karim? Ada ya. Wallahu taala alam. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.